Oke, kita masuk ke materi selisih kurs. Akuntansi keuangan lulus kan ya? Ada kan mata kuliah AK ya? Ada nggak selisih kurs di AK? Yakin? Hah? Kalau saya cek gimana? Saya ingat dulu ngajar AK ada selisih kurs. Nggak tahu kalau sekarang dihilangin atau enggak gitu ya. Ini supaya saya tahu saya harus sejauh mana menerangkan. Tapi saya coba buat lebih. Ini di Kiso and Wagon nggak ada. Jadi ini ngambilnya dari PSAK memang ya. Cuma saya pakai bahasa-bahasa yang tentu lebih relate ya. Karena bahasa PSAK itu jauh lebih sulit dibandingkan bahasanya Kiso and Wagon ya. Nah ini PSAK-nya nomor 10 ya. Itu bunyinya atau judulnya yang merah itu pengaruh perubahan kurs valuta asing ya. Ini IFRS-nya atau IAS-nya itu IAS nomor 21 ya, IAS 21. Jadi PSAK 10, IAS 21. Yang diatur di PSAK ini adalah aktivitas luar negeri dari suatu entitas, aktivitas luar negeri perusahaan. Jadi kalau suatu entitas atau perusahaan itu terkait valuta asing karena punya aktivitas luar negeri, dia harus perhatikan aturannya PSAK 10. Kapan suatu entitas itu terkait dengan valuta asing karena punya aktivitas luar negeri? Satu, karena dia bertransaksi dalam mata uang asing. Jadi kalau dia bertransaksi dalam mata uang asing, itu dia disebut punya aktivitas luar negeri. Berarti dia harus ikut PSAK 10. Dua, kalau dia punya kegiatan usaha di luar negeri. Jadi dia punya transaksi mata uang asing atau kegiatan usaha luar negeri, maka dia disebut punya aktivitas luar negeri. Karena dia punya aktivitas luar negeri dan menyangkut valuta asing, dia harus mengikuti PSAK 10. Ya. Untuk perusahaan-perusahaan kayak gini di perpajakan mungkin sudah diajarkan, itu diperbolehkan kalau di Indonesia laporan keuangannya pakai bahasa asing, tapi bahasa asing yang disetujui hanya bahasa Inggris. Mata uang yang disetujui untuk selain rupiah adalah hanya US dollar. Jadi kalau mau pakai selain US dollar atau rupiah, ya itu nggak di otoritas keuangannya Indonesia nggak ngakuin, ya. Itu ya, jadi PSAK 10 itu mengatur perusahaan-perusahaan atau entitas yang punya transaksi mata uang asing atau punya kegiatan usaha luar negeri. Apa tujuannya? Ya pokoknya gimana nyatatnya deh. Gimana menjurnalnya, gimana menyajikannya di laporan keuangan. Ya, intinya itu. Nah, masalahnya adalah contoh ya, hari ini sebelum akhir 2023 saya impor secara kredit. Kalau tunai mungkin tidak begitu ribet urusannya. Saya impor secara kredit. Ya, ada kurs waktu saya impor. Saya baru lunasinya setelah 2023, anggap aja 2024. Pas 14 Februari. Itu bukan Valentine Day, itu apa? Pemilu, ya. Jadi pas Valentine Day itu Pilpres. Jangan sampai ada perpecahan ya. Pas itu hari kasih sayang. Anggap aja pokoknya ada transaksi saya sebelum akhir tahun. Lunasi setelah akhir tahun. Masalahnya akhir tahun harus bikin laporan keuangan. Pertanyaannya, kurs mana yang mau dipakai? Waktu beli, waktu laporan keuangan, atau waktu pelunasan? Nah, yang ini nggak mungkin. Kan saya masih di 31 Desember, gimana saya tahu kurs waktu pelunasan? Tapi kurs mana? Waktu beli atau 31 Desember? Atau nggak perlu dihitung selisih kursnya, itu yang mau dilihat. Ya, itu yang mau dilihat. Termasuk ada gain or loss nggak? Kalau ada gain or loss masuk mana? Income statement atau biasanya kalau nggak instant income statement gain or loss itu masuk mana? OCI. Jadi apakah masuk income statement atau OCI? Ya. Kita belajar dulu definisi ini. Ini namanya mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Definisinya lengkap di situ. Ya, ini definisi PSAK, definisi teorinya. Tapi gampangannya gini, di negara itu diatur mata uang yang berlaku apa? Itu mata uang fungsional. Berarti kalau di Indonesia rupiah. Ya. Jadi ini sisi teorinya ya.
Kalau gampangannya kayak tadi. Berarti kalau di Singapura ya dolar Singapura. Kalau sudah addicted itu susah. Saya tahu dia akan kemana gitu ya. Jadi saya pernah datang pagi gitu ya. Terus lihat dia di depan lagi ngerokok. Saya ingat, dia selalu izin. Oh, rupanya itu yang dia lakukan. Ya nggak apa-apa lah. Asal tidak mengganggu orang lain. Oke, ya. Jadi ini definisi mata uang fungsional. Ada cara lain untuk menentukan apa mata uang fungsional. Karena bisa aja gini loh ya. Ada perusahaan di Indonesia, tapi sehari-hari bayar supplier, bayar gaji, beraktivitas pinjam duit atau pinjamin duit, itu pakai anggap aja US dollar. Walaupun di Indonesia dia pakai mata uang selain rupiah. Sehari-hari itu yang dia pakai. Ya berarti bisa aja mata uang fungsional itu nggak sama dengan definisi awal. Jadi kalau yang slide ini, ya apa sih? Di Indonesia kan sudah diatur rupiah. Tapi bisa aja perusahaan aktivitas sehari-harinya selain rupiah. Jadi itulah mata uang fungsional dia. Ya, dari slide ini ya. Pakai beli inventory, pakai untuk bayar gaji, ya. Itu fungsional. Jadi slide berikutnya ini menegaskan tidak harus sih bahwa rupiah atau bahwa US dollar di Amerika atau bahwa Singapura itu pakai dolar Singapura jadi fungsional buat perusahaan di masing-masing negara. Tergantung hari-harinya dia pakai apa. Ya. Kalau ini kan lebih banyak ke core activity ya. Kalau ini dia pinjam duit, dapatnya US dollar. Walaupun di Indonesia dia aktivitas investasi kan berarti dia beli saham pakai US dollar. Berarti kan fungsional dia bukan rupiah. Ya. Atau kalau ini nggak bisa memperlihatkan apa mata uang fungsional, ini juga nggak bisa nebak berapa atau apa mata uang fungsional perusahaan, pakai yang ketiga. Jadi ini leveling sebenarnya. Jadi dilihat dulu, waktu dia beli inventory pakai apa, waktu dia bayar gaji pakai apa, oh beragam Pak. Nggak hanya rupiah, nggak hanya US dollar, berarti kita belum bisa menentukan apa mata uang fungsional dia. Oh lihat yang kedua, waktu minjem duit, atau waktu investasi dia pakai apa juga beragam Pak. Berarti kan belum bisa menentukan apa mata uang fungsional perusahaan. Lihat yang ketiga. Ya. Saya punya cabang di Singapura. Ternyata Singapura itu yang lebih banyak memberikan revenue buat perusahaan. Ya sudah, dalam kasus ini berarti Singapura lebih dominan walaupun dia cabang. Karena dia lebih dominan di sana, mata uang fungsional dia apa? Oh dia pas pakai dolar Singapura Pak. Nah saya walaupun di Indonesia sehari-hari pakai rupiah, tapi karena Singapura lebih dominan, ya fungsional saya anggap dolar Singapura. Itu maksud slide ini. Jadi lihat kegiatan usaha luar negeri kita, bandingkan mana yang lebih dominan. Kalau kita lebih dominan, maka ya lihat kita lebih banyak pakai mata uang apa. Sebaliknya kalau yang sana lebih dominan, yang sana itu pakai mata uang apa. Tapi kalau dari yang pertama sudah bisa ditentukan fungsionalnya apa ya, nggak perlu ke kedua atau ketiga ya. Jadi ini leveling, ya tahapan. 1, 2, 3 digabung masih nggak jelas juga. Ya judgement itu manajemen yang menentukan. Udah deh, fungsional kita rupiah. Oh enggak, fungsional kita dolar Singapura. Oh fungsional kita dolar Amerika umpama. Jadi memang harus ditetapkan. Sekali ditetapkan harus konsisten dong. Ya. Kenapa harus tahu atau menetapkan mata uang fungsional? Karena itu tadi, kembali ke slide awal. Kalau sampai saya terkait dengan mata uang selain mata uang yang sudah saya sebutkan sebagai mata uang fungsional, itulah transaksi dalam mata uang. Saya ulang ya, kan anggap aja 1, 2, 3 nggak berhasil kita tentukan. Oh ini mata uang fungsional kita. Atau dari 1, ya yang Romawi 1 saya sudah tahu, ini mata uang fungsional perusahaan saya. Berarti kalau ada transaksi selain mata uang fungsional itu disebut transaksi dalam mata uang asing. Berarti saya harus lihat PSAK nomor 10. Itu maksudnya. Jadi mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional. Kalau kita pakai slide yang paling awal tadi yang menetapkan
di mana negara itu atau perusahaan itu berada dan negara menetapkan mata uang tertentu itu mata uang fungsional, berarti selain rupiah di Indonesia itu mata uang asing. Tapi kan belum tentu kayak gitu kan. Ada perusahaan yang bisa jadi sehari-hari nggak pakai rupiah. Berarti kalaupun dia pakai rupiah di Indonesia bisa jadi rupiah mata uang asing buat perusahaan itu. Intinya ini deh. Ya. Selain fungsional itu mata uang asing. Nah, apa saja sih? Atau apa pengaruhnya kalau saya anggap aja kita buat gampang aja deh, Indonesia itu fungsionalnya rupiah, udah ya. Oke. Apa yang harus saya lakukan kalau ternyata saya bertransaksi dalam ringgit, dalam dolar Singapura, dalam US dollar ya. Maka saya harus mencatat nanti ini semua dalam mata uang fungsional. Walaupun saya bertransaksinya dalam mata uang asing, tetap harus buat jurnal, harus bikin laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Makanya biasanya ada selisih. Selisih itulah yang disebut sebagai selisih kurs. Bisa gain, bisa loss. Ya, bisa dipakai beli barang atau jasa, bisa dipakai untuk pinjamin duit ke orang gitu ya, bisa dipakai untuk lepasin aset ya. Itu semua adalah transaksi dalam mata uang asing. Ini yang saya bilang tadi ya. Walaupun transaksinya dalam mata uang asing tetap dicatat dalam mata uang fungsional. Berarti kalau saya bertransaksi dalam US dollar saya harus catat dalam rupiah. Jurnalnya harus rupiah, laporan keuangannya harus rupiah. Nah, menjawab pertanyaan pakai kurs kapan? Ada istilah di situ namanya spot rate. Spot rate itu bahasa bisnis, bahasa ekonomi secara umum, bahasa makro. Kalau bahasanya akuntansi itu adalah current rate, current. Ya. Jadi hari ini minjemin duit atau hari ini minjem duit, hari ini beli barang, ada mata uang asingnya. Nah, hari itu selisih kursnya berapa? Itu spot rate. Atau current rate istilah akuntansinya. Ya pokoknya kurs waktu transaksi lah itu. Jadi dicatat awal waktu jurnal umum pertama kali pakai kurs waktu transaksi. Jelas ya? Jadi spot rate atau current rate ya, itu adalah kurs yang terjadi saat kita melakukan transaksi apapun. Ya. Ini definisi tapi rasanya sudah gampang dipahami. Nah, kadangkala saudara-saudara, apalagi kalau di pajak, itu kurs yang dipakai nggak harus kurs hari ini. Daripada tiap hari transaksi nyari informasi kurs, itu biasanya orang merata-rata kurs dalam periode tertentu, bisa mingguan, bisa bulanan. Udah deh, 1 minggu lalu itu rata-rata kurs berapa? Jadi anggap aja dari Senin sampai Jumat di total dibagi 5. Oh rata-ratanya sekian, nah itu yang dipakai jadi acuan kurs minggu ini. Itu juga spot rate. Jadi spot rate itu bisa pakai kursnya Bank Indonesia atau bisa jadi pakai kurs tengahnya Bank Indonesia. Kurs tengah itu bisa jadi rata-rata. Kalau pajak sudah pasti pakai kurs rata-rata. Jadi kalau pernah dengar kurs Menteri Keuangan itu kursnya pajak. Karena kalau kurs selain Menteri Keuangan namanya kurs BI. Yang kita bicarakan ini kurs BI. Tapi untuk pajak KMK. Nah itu rata-rata pasti KMK. Tapi tetap itu apa? Spot rate. Jadi spot rate nggak hanya kurs tunggal, ya, tapi ini juga bisa kurs rata-rata. Kecuali kalau ternyata kursnya naik turunnya apa? Nggak teratur gitu ya, kadang naik tinggi, kadang turunnya tinggi, itu nggak boleh di rata-rata. Pasti mau nggak mau harus pakai spot rate yang tanggal transaksi. Nggak boleh pakai kurs rata-rata. Nah, ini nih, Menteri Keuangan bikin kurs untuk hitung pajak, itu kurs rata-rata. Tiap minggu diupdate oleh DJP ya, Dirjen Pajak. Ini loh kurs rata-rata untuk Senin sampai Jumat minggu ini gitu. Perusahaan impor barang secara tunai tanggal 6 Mei ya 1.000 US dollar. Kursnya waktu itu 15.500. Ya ini gampang tunai kok. Ya langsung merchandise inventory to cash. Jadi apa? US dollarnya dikali dengan kursnya. Clear ya? Ini masih simple. Nanti kalau nanya Pak soal yang satu atau ilustrasi satu gitu. Jadi sengaja saya kasih nomor-nomor gitu ya. Yang kedua ini secara kredit. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah ya, bedanya accounts payable
Itu aja. Jurnal PA. Cuma ini nambah. Kita nggak nyatat 1000 tapi 1000 kali kurs. Juga menurut saya masih landai lah, clear lah ya. Belum terlalu sulit, bahkan tidak sulit. Lanjut ya. Nah saudara-saudara, kita perlu paham pos-pos kayak gini. Ya, kita perlu paham pos-pos seperti ini. Ada yang namanya pos moneter. Kita akan lihat apa relate-nya nanti dengan selisih kurs. Ini definisinya pos moneter. Ya. Tapi gampangannya gini. Anda bisa baca, hafal definisi teorinya ya. Gampangnya gini. Pos moneter adalah cash. Cash pasti pos moneter. Makanya minggu lalu saya sebut cash itu adalah net monetary asset. Ya, jadi moneter atau pos moneter adalah cash plus akun-akun yang memenuhi kategori atau kriteria seperti ini. Waktu saya beli sebelum 31 Desember ya, dengan nilainya per 31 Desember nggak ada perubahan angka. Itu pos moneter. Saya ulang ya, pos moneter adalah cash plus semua pos, semua akun yang ketika dibeli dan 31 Desember tidak ada kemungkinan perubahan nilai atau angka. Jadi saya belinya anggap aja 1000, akhir tahun waktu mau bikin laporan keuangan ya 1000. Nggak mungkin tidak ada kemungkinan untuk berubah angkanya. Sekarang saya tanya, saya beli equipment 1000 atau 1M atau 100 juta. Akhir tahun ada kemungkinan angkanya berubah nggak? Yang 100 juta atau 1M. Kok bisa? Bukan masalah depresiasi. Depresiasi itu kan pengurang di bawahnya ya. Accumulated depresiasi. Tapi nilai di atasnya yang 1M atau 100 juta itu bakal berubah nggak? Kan kalau menyajikan aset itu aset 100 juta, bawahnya akumulasi depresiasi, bawahnya book value kan? Betul ada depresiasi, book value akan terus berubah. Tapi nilai cost-nya waktu beli itu loh. 100 juta atau 1M itu bakal berubah nggak akhir tahun? Ada kemungkinan berubah nggak? Iya apa enggak? Menyajikan aset tetap di akhir tahun itu pakai apa? Pakai cost atau fair value? Masih ingat? Pakai cost atau fair value? AKM 1. Cost, tim fair value. Habis ini bikin konten lagi ya soal aset tetap. Kemarin kan soal pajak. Sering ya kontennya muncul, kok bisa ya? Ayo, cost atau fair value? Anda kok lupa ya? Aset tetap itu akhir tahun disajikan boleh memilih. Boleh cost, boleh fair value. Makanya ada cost model, ada revaluation model. Betul ya? Berarti ada kemungkinan berubah enggak? Ada. Kalau ada kemungkinan berubah, berarti equipment itu moneter atau bukan? Bukan, berarti equipment itu post non moneter. Inventory. Waktu saya beli dengan akhir tahun, anggap aja inventorinya belum dijual ya. Ada kemungkinan berubah enggak nilai yang saya beli dengan yang saya tulis di neraca? Berarti harus ingat, iya inventory akhir tahun itu dinilai pakai angka apa ya? Ayo, sama kayak aset tetap kan tadi boleh cost, boleh fair value. Berarti ada kemungkinan berubah, berarti non moneter. Kalau inventory? Inventory disajikan di neraca pakai apa? Semoga masih ingat, lower of cost or NRV. Berarti ada kemungkinan berubah enggak? Iya, berarti inventory moneter atau non moneter? Non moneter. Investasi. Investasi. Anggap aja investasi dalam bentuk trading. Saya beli saham perusahaan lain. Kemarin ada yang masih nanya itu ya. Saya beli saham perusahaan lain. Saya anggap trading, jadi kapanpun bisa saya perjualbelikan. Akhir tahun masih saya pegang. Nilainya berubah di pasar, fair value. Saya catat pakai fair value, saya catat pakai cost waktu saya beli, atau boleh milih. Nah, ini yang harus terus
Ya memang tergantung yang saya pelajari apa Pak gitu ya, kan saya nggak harus terus-terus ingat kecuali saya besok prakteknya di sana. Untuk investasi itu dicatatnya pasti pakai fair value. Pasti fair value. Jadi ada yang pasti fair value, ada yang boleh milih, ada yang pasti cost, ada yang tadi lower of cost or NRV itu ya memang harus dibuat rangkuman untuk diingat. Nanti mungkin pas kompre itu jadi sangat berguna. Saya tanya satu-satu tadi kan ya, kebanyakan apa tadi? Non moneter. Jadi post moneter itu intinya pokoknya dia cash plus definisi yang saya ngomong tadi atau definisi teori yang ditulis di sini. Atau ini contoh-contohnya. Ya. Definisinya panjang ya, post moneter itu apa? Hak menerima atau kewajiban, menerima bla bla bla, setara dan semacamnya. Dihafalin aja. Tapi intinya itu tadi, waktu saya jurnal umum dengan akhir tidak ada perbedaan. Berarti saya nggak perlu bikin jurnal. Saya nggak perlu bikin jurnal penyesuaian. Apa saja. Kalau yang tadi saya sebutkan kan non moneter. Apa saja berarti yang moneter ini contohnya terlalu sedikit. Prepaid. Prepaid expense. Itu moneter atau non moneter? Jangan atau gini deh, prepaid terlalu jauh. Accounts receivable. Saya pinjamin uang hari ini 100 juta, baru dilunasi tahun depan. Accounts receivable itu moneter atau non moneter? Jangan kayak aset tetap tadi yang ada penyusutannya ya. Memang AR itu ada AFDA-nya, betul. Tapi kan nilai AR yang gross akan berubah enggak? Enggak. Pak, kan dilunasi berkurang nilainya. Iya kalau pelunasan, tapi nilainya itu loh yang setelah dilunasi itu bakal menurun nggak? Kalau saya pinjamin 100 juta dibayar 70 ya pasti menurun, tapi kan tetap 30, tetap selisihnya kan. Anggap aja baru dilunasi tahun depan, berarti kan tetap 100 juta akhir tahun. Berarti AR pos apa? Moneter. Kebanyakan yang current asset, kebanyakan ya, kecuali inventory tadi ya, itu adalah pos moneter. Memang nggak bisa dihafalin ya, nggak bisa dihafalin pakai logika tadi. Jadi logika akuntansinya ya ujung-ujungnya mungkin agak menghafal di awal. Logika akuntansinya akhir tahun dia bakal berubah enggak? Itu ya. Atau cara lain, gini aja, ini non moneter ya. Berarti yang selain ini ya, yang selain ini itu adalah moneter. Gitu aja mungkin ya. Jadi kalau ketemu inventory, oh itu sudah pasti non. Tapi kalau ketemu selain ini kayak accounts receivable, accounts payable, oh itu moneter. Mungkin gitu aja ya untuk jangka pendek menghafal atau mengingatnya. Equipment inventory itu udah pasti non. Ya. Tapi AP, AR ya, itu sudah pasti moneter. Apalagi cash. Cash itu istilahnya sekali lagi net monetary asset, net monetary post. Kenapa saya harus tahu moneter, non moneter dan non moneter? Kita lihat. Waktu beli nggak masalah. Waktu beli tadi itu kayak ilustrasi 1 dan 2. Masih ingat tadi? Pokoknya hari itu berapa kursnya, entah itu AR, entah itu merchandise inventory, entah itu accounts payable, semua dicatat pakai kurs waktu terjadi transaksi. Clear? Nah, masalahnya bagaimana kalau akhir tahun akun itu belum lepas? Contoh, saya pinjem duit ke orang. Baru lunas tahun depan, berarti kan akhir tahun masih ada ya? Apakah saya nyatatnya tetap pakai kurs waktu saya pinjam duit pertama kali atau pakai kurs per 31 Desember itu yang diatur di sini. Semua pos moneter kalau di 31 Desember atau kalau di tanggal laporan keuangan masih ada, AR belum dilunasi, AP belum dilunasi, maka dia harus gunakan kurs penutup. Bukan spot rate, bukan historical rate, bukan transaction rate, tapi kurs penutup. Maksudnya penutup itu apa? Kurs pada tanggal laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya kita ikut periode kalender, berarti ini kurs pada tanggal 31 Desember. Paham ya?
Jadi semua pos moneter itu mau nggak mau harus lihat kurs 31 Desember. Waktu tadi pinjam berapa? Masih ingat contohnya 15.500 kalau nggak salah. Nah 31 Desember berapa? Apa itu kurs penutup? Itu current rate atau spot rate per tanggal laporan keuangan. Berarti pada saat 31 Desember, kurs transaksi kita sudah bukan current rate ya, sudah bukan spot rate ya, itu berubah menjadi historical rate. Kan per 31 dia sudah masa lalu kan. Itu ya. Jadi pokoknya kita ada di tanggal berapa, oh 31 Desember berarti itulah spot rate atau current rate kita. Loh waktu saya pinjam bulan Februari lalu, ya itu kan sudah history, sudah sejarah, berarti historical rate. Itu ya, jadi pos moneter pasti harus pakai kurs penutup. Kalau berbeda, berarti akan muncul apa? Selisih kurs, akan muncul gain or loss. Bagaimana dengan pos non moneter? Tadi kan saya ingatin lagi soal aset tetap. Aset tetap itu kan boleh memilih pakai per 31 Desember ya maksudnya. Anggap aja per 31 Desember boleh memilih pakai cost, boleh memilih pakai. Iya kan? Teori AKM 1 semoga masih ingat. Waktu saya beli, anggap aja tanggal 1 Januari 2023, cost-nya 100. Per 31 Desember 2023, fair value-nya 120. Pertanyaannya waktu 31 Desember mau saya laporkan berapa? Ya tergantung kita pilih model yang mana. Oh saya pilih model cost, ya sudah berarti nilai aset per 31 Desember 100. Enggak Pak, saya pilih yang fair value, berarti Anda laporkan 120. Gitu ya, jadi tergantung soal sih maksudnya. Aset itu ditulis atau disajikan per 31 Desember pakai cost. Nah ini, pakai cost. Kalau equipment, kalau pos non moneternya disajikan pakai cost, maka yang dipakai sebagai acuan per 31 Desember adalah kurs kapan? Saya beli mesin 1 Januari 2023. Di 31 Desember mesinnya masih ada. Mesin itu mau disajikan, mau dirupiahkan, pakai kurs kapan? 1 Januari atau 31 Desember? 1 Januari. Ada selisih kurs nggak? Untuk kasus yang apa? Hashtag 2 ini, ada selisih kurs nggak? Nggak ada. Gitu ya. Di praktek ya yang tahu Anda, karena Anda yang pilih pakai cost atau fair value. Di soal, saya yang kasih pilihan. Ini pakai cost, ini pakai fair value. Kalau pakai cost, ikut aturan ini. Berarti nggak ada jurnal penyesuaian. Untuk nilainya, untuk nilai aset waktu dibeli pertama kali ya. Masalah penyusutan kan tetap dibuat, pasti. Kira-kira, jangan lihat slide berikutnya. Kira-kira kalau saya sajikannya pakai fair value. Kan saya boleh milih ya. Kalau pakai cost ini aturannya. Kalau saya pakai fair value. Berarti berarti kursnya saya pakai kurs kapan? 1 Januari atau kurs 31 Desember? Ya pasti 31 Desember. Ya. Pasti 31 Desember dong. Tanggal waktu saya menentukan fair value. Ya pakai kurs penutup. Gitu ya. Jadi kalau pos moneter pasti kurs penutup, kalau pos non moneter tergantung cost atau fair value. Kalau pakai cost sama kayak moneter, kalau pakai fair value ya dia harus pakai kurs per 31 Desember. Itu dulu ada pertanyaan enggak? Nah, bedanya ini harusnya 3A, ini 3B. Bedanya 3 yang pertama dan yang kedua adalah saya menentukan fair value bukan 31 Desember. Kalau ini mungkin saya menentukannya 31 Desember kan? Berarti ya saya lihatnya kurs 31 Desember. Tapi kalau fair value itu ditentukan sebelum 31 Desember, ya saya pakainya kurs waktu saya menentukan fair value. Berarti per 31 Desember dia jadi apa?
Historical dong. Gitu ya. Saya pilihnya fair value modelnya. Tapi saya nentukan fair value nggak pakai angka 31 Desember yang 120. Mungkin saya pakai angka 1 November. Mungkin saya pakai angka 1 September. Berarti per 31 Desember itu apa? Historical kan? Pokoknya intinya gini, kalau saya pakai fair value, maka saya pakai kurs waktu saya menentukan fair value. Kalau menentukan fair value-nya 31 Desember, berarti pakai kurs penutup. Kalau menentukan fair value-nya sebelum 31 Desember, ya pakai kurs waktu menentukan fair value. Per 31 Desember itu kan jadi historis. Yang pasti bukan yang per 1 Januari. Kalau saya memilih pakai fair value, pasti 1 Januari udah nggak saya lihat kan. Perusahaan melakukan impor mesin secara kredit. Ada jurnal nggak di belakang? Oh ada. 15.500. Ya. 1.000. Kursnya 15.500. Ini jurnalnya. Karena secara kredit kan. Equipment pos apa? Non moneter. Accounts payable pos apa? Moneter. Nah, equipment karena non moneter, lihat tadi yang hashtag 3. Kalau dia dihitung pakai apa? Hashtag 2. Yang pakai cost, dia pakai hashtag 2 berarti pakai historical rate. Waktu beli berapa sih ya rate-nya? Kalau dia pakai fair value, tergantung fair value-nya ditentukan kapan. Nah di soal kita anggap fair value-nya ditentukan per 31 Desember. Ya kan? 31 Desember saat fair value diketahui sekian. Sekarang per 31 Desember berapa nilainya accounts payable? Waktu tanggal transaksi kan 15.500. Sekarang berapa nilainya accounts payable? Menurut teori di hashtag nomor 1, pos moneter AP tadi harus pakai kurs 31 Desember. Berarti cari kurs per 31 Desember berapa? 16.000. Berarti AP kita dari awalnya 15,5 sekarang jadi 16 juta. Kita nggak bicara gain loss dulu ya. Intinya ditanya, berapa AP kita per 31 Desember? Tetap 1.000 US dollar, tapi kursnya pakai kurs per 31 Desember. Nah kalau equipment, ya tergantung mau pakai cost atau fair value. Oh saya pakai cost Pak, ya sudah. Belinya kan 1.000 US dollar. Kalau pakai cost, tadi petunjuknya di 3A kalau nggak salah ya. Pakai apa? Di 2 ya. Pakai historical rate. Kalau historical rate berarti berapa? 14.500. Ya. Kalau 3 tadi kan pakai fair value. Ya, baik 3A atau 3B. Kapan ditentukannya? Oh, anggap aja 3A. Waktu 31 Desember. Berarti per 31 Desember itu berapa fair value-nya? 975. Rupiahnya berapa? 975 kali 16.000. Masalah ada gain or loss belakangan, tapi inilah nilai equipment atau accounts payable per 31 Desember. Ada pertanyaan enggak? Tadi apa definisi pos moneter? Cash dan akun yang antara waktu beli atau waktu transaksi dengan akhir periode nilainya tetap sama. Accounts payable awalnya berapa? Waktu transaksi. Maksud saya gini loh, jangan sampai ada pertanyaan, Pak, Bapak bilang moneter itu awal transaksi sama 31 nilainya nggak berubah. Pak ini bukannya 15,5 sekarang 16. Kok salah teorinya? Yang dilihat bukan ininya, saudara-saudara lihat 1.000-nya. 1.000-nya kan tetap kan? Tapi coba lihat equipment. Awalnya memang 1.000, tapi kalau saya pakai fair value jadi 975 kan ada kemungkinan berubah kan? Di US dollarnya yang dilihat, bukan di rupiahnya. Gitu ya.
Sebenarnya kalau Anda kritis kan Anda tanya itu tadi. Karena Anda gak nanya, saya yang nanya. Gitu. Tapi itu menegaskan ya, bedanya moneter dan non-moneter. Oke, ada pertanyaan? Sampai dengan ilustrasi nomor 3, kita sudah punya 3 ilustrasi. Oke, sekarang ada ketentuan gini. Kalau aset tetap enak sih, cost atau fair value. Kalau inventory ini loh, inventory itu bisa pakai cost atau NRV. Jadi bukan memilih cost atau fair value, cost atau NRV, tapi dihitung mana yang lebih rendah, cost atau NRV. Jadi bukan milih loh ya, hitung. Kalau lebih rendah NRV pakai NRV, kalau lebih rendah cost pakai cost. Kalau aset tetap kan tadi milih, mau lebih rendah lebih tinggi mana, pokoknya selama saya pilih fair value buat jurnal penyesuaian. Selama saya pilih cost nggak ada jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana dengan kasus pos-pos kayak ini? Nah, sini diatur ya. Apabila jumlah tercatat atau carrying amount atau book value atau nilai buku suatu pos ditentukan pakai 2 jumlah atau lebih, contohnya sekali lagi inventory yang pakai LCNRV, maka cost-nya itu pakai historical rate, pasti dong. Waktu beli inventory itu berapa US dollarnya? 1000. Berapa kursnya waktu itu? Anggap aja 15,5 ya. Berarti cost-nya adalah 1000 kali 15,5. Akhir tahun NRV-nya anggap aja 900. Ya berarti NRV-nya harus dihitung pakai apa? Kurs akhir tahun. Logis ya. Cost-nya kan waktu beli, berarti pakai historical. NRV itu kan nilai waktu akhir tahun. Ya berarti harus pakai kurs akhir tahun. Baru kita bandingkan. Kalau hitungan atas lebih rendah dari bawah berarti pakai atas. Kalau hitungan bawah lebih rendah dari yang atas berarti pakai yang NRV. Itu aja sih intinya. Kalau tadi impornya mesin itu PPE. Sekarang kita impor inventory. Sama kayaknya soalnya ya, cuma asetnya saya rubah ya. Per 31 Desember NRV-nya 975. Nah, waktu beli gini, inventory itu AP 15,5, clear, nggak ada pertanyaan. Per akhir tahun, berapa AP-nya? Pos moneter. Pos moneter harus pakai kurs penutup, betul ya? Berarti ini nilainya. AP clear. Betul? AP-nya clear. Nah, sekarang per akhir tahun, saya ingin tahu berapa cost-nya inventory dalam rupiah. Berarti kan 1000 US dollar dikali waktu saya beli berapa? 15,5 berarti kan 15.500.000. Berapa NRV-nya dia dalam US dollar? 975. Padahal NRV itu harus dihitung pakai kurs penutup. Berarti 975-nya kali 16.000. Nah, ini. Kehitung cost-nya, kehitung NRV-nya. Berarti inventory per 31 Desember disajikan pakai 15,5 atau 15,6. Nah, karena lower of cost or NRV berarti yang atas. Berarti untuk inventory perlu jurnal penyesuaian enggak? Enggak, karena awalnya 15,5, akhirnya 15,5. Kecuali ini NRV-nya anggap aja 14 juta, baru Anda perlu buat jurnal penyesuaian. Kan awalnya 15,5, sekarang 14 juta, baru perlu Anda turunkan. COGS to inventory atau loss to inventory. Ini kan enggak sama kayak apa? Sama kayak cost-nya kan? Gitu ya. Tapi kita belum bicara gain or loss. Kita bicara menentukan nilai suatu pos per 31 Desember baik dia moneter maupun non moneter. Ada pertanyaan dulu sampai ilustrasi nomor 4. Nah, kita mulai masuk ke gain or loss. Kalau ada selisih kurs dan itu terjadi pada pos moneter, AR, AP gitu ya. Ada gain or loss dari AR atau AP, maka selisih kurs tadi semuanya masuk dalam apa? Income
statement. Entah dia gain or loss, semua masuk di income statement. Selama itu terkait dengan pos moneter. Saya nggak tahu yang nomor 5 beda sama 1 apa enggak, tapi intinya ada kasus sekali lagi, impor secara kredit 20 Maret 2022 ya, 1000 US dollar, kursnya 15,5, waktu akhir tahun harusnya yang bawah itu adalah bentar, 19 April 2022, 20 Maret. Oh, Maret ke April ya, ada beda periode tapi tetap dalam 1 tahun yang sama ya. Oke. Berarti waktu beli pertama kali 15,5 seperti ini. Ya. Ini yang contoh pertama kali tadi kan, cuma ini inventory accounts payable. Nah, waktu dilunasi accounts payable-nya per 19 April, kursnya 16.000. Saudara-saudara ingat-ingat acuan ini ya. Waktu AP atau AR dilunasi, kalau itu AP berarti yang Anda debit, kan kalau dilunasi berarti AP di debit ya. Berarti AP yang Anda debit adalah AP sebelum pelunasan. Berapa AP sebelum pelunasan? 15,5. Itu yang Anda debit. Berarti kalau AR, sebelum AR dilunasi, lihat AR sebelum pelunasan berapa, itu yang Anda kredit. Itu ya. Jadi di sini AP kita 15,5, nah itu yang kita debit waktu pelunasan. Cash yang kita bayar untuk AP tadi itu pakai kurs waktu pelunasan. US dollar 1000, kursnya 16, berarti cashnya 16 juta. Ya sudah, Anda logika sekarang. Utang saya cuma 15,5, saya bayar 16. Berarti saya loss. Intinya sebenarnya loss ini masuknya di income statement. Itu maksudnya. Kalau gain or loss, itu sudah isu umum yang saya yakin Anda harusnya sudah paham ya. Makanya saya bilang, saya punya utang 15,5 bayar 16 juta ya loss. Cuma poinnya sekarang masuk mana dia? Income statement. Nama akunnya ini ya, foreign exchange loss, masuk ke income statement. Kalau OCI ini stripnya equity atau OCI gitu ya. Pak, boleh nggak saya tulis loss from foreign exchange? Boleh aja sih, nggak masalah. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Silakan aja, tapi kan biasanya kalau pilihan ganda saya umumnya akun-akun itu pakai bahasa Inggris. Ada pertanyaan? Inventory kita abaikan dulu. Kita kan pengen bahas pos apa tadi? Moneter dulu ya. Jadi inventory diabaikan dulu. Silakan. Sampai ilustrasi nomor 5 ada pertanyaan. Lihat ilustrasi nomor 6. Impor persediaan secara kredit 19 April, lunasinya tahun depan. Nah ini mulai naik level berpikirnya lagi nih. Impor 19 April, lunasinya April 2023. Waktu pinjam 1000 waktu impor 1000 US dollar itu kursnya 15,5. Waktu lunasin 15.800. Tapi waktu mau buat laporan keuangan itu kursnya 16.000. Kita masih bicara pos moneter. Jadi inventorinya kita abaikan dulu ya. Oke. Waktu pinjam pertama kali ada pertanyaan? Pasti pakai spot rate waktu pinjam. Betul ya, atau waktu impor. Per 31 Desember kita harus menyesuaikan. Katanya tadi pos moneter harus pakai kurs apa? Penutup ya. Berarti lihat 16.000. Kalau 16.000 kali 1.000 kan 16 juta. Berarti saya punya loss 15.000. AP saya yang awalnya 15,5 jadi 16 juta. Tadi kan ada ya hitungan kita ya. Jadi 500 ini dari 16 juta kurangi 15.500 ya. Berarti AP saya naik 500, berarti saya loss 500. Nah loss ini masuk income statement. Sampai 31 Desember ada pertanyaan. Lunasinya April 2023, kursnya 15.800. Ingat 15.800 ini menunjukkan cash yang dibayar. Oke, cash yang dibayar.
AP yang kita debit, kan AP-nya dilunasin. Itu adalah AP sebelum pelunasan, berarti bukan AP yang paling atas. Tapi AP per 31 Desember, berapa AP per 31 Desember tadi? Nah, itu yang kita debit. Dari situ kita bisa lihat gain or loss. Saya punya AP 16, hanya 15.8 yang saya bayar. Berarti saya gain 200, masuk income statement. Jadi ada gain, ada loss 22, 500 masuk income statement tahun 22, ada gain 200 masuk income statement tahun 2023. Jadi bukan akumulasi. Mulai ikut polanya kan ya, paham, mulai kelihatan gambaran ininya ya, ngitung-ngitung selisih kursnya ya, walaupun masih terbatas pada pos moneter. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut. Oke. Sekarang mulai bahas yang non moneter. Tadi kan masih yang moneter ya. Moneter ada pertanyaan? Oke, sekarang yang non moneter. Kalau kita pakai cost, kayak aset tadi, kayak equipment tadi pakai cost, harusnya nggak ada masalah kan? Karena equipment itu akhir tahun pun tetap dinilai pakai kurs historis. Berarti nggak ada jurnal penyesuaian ya. Yang jadi masalah sekarang kalau dia pakai fair value. Nilainya kan pakai kurs tanggal laporan keuangan, betul nggak? Oke, pertanyaannya sekarang, anggap aja ada gain. Gainnya masuk mana? Income statement atau OCI? Kalau dia loss, income statement atau OCI? Kalau moneter kan jelas tadi, gain or loss-nya masuk income statement. Kalau selain ini moneter atau post non moneter, lihat di sini. Kalau aset tertentu tadi, jadi teori dasarnya aset tadi mengatakan kalau dia gain masuk OCI, ya berarti selisih kursnya ikut masuk OCI. Tapi kalau teori untuk aset tadi kalau dia gain masuknya income statement, ya selisih kursnya masuk income statement. Maksudnya apa ya? Ya ingat lagi, kalau aset tetap, equipment, itu kalau gain, ya kita pilih pakai fair value. Kalau dia gain masuk mana? Berarti harus ingat teori aset tetap. Kalau itu nggak diingat, ini nggak jalan nih. Selisih kursnya nggak akan relate. Coba diingat-ingat. Saya punya aset tetap, saya milih pakai fair value. Kalau gain masuk mana? Nah, teorinya adalah kalau gain masuk OCI. Berarti kalau ada selisih kurs dan selisih kursnya gain, gainnya dari selisih kurs masuk OCI. Sebaliknya aset tetap itu menurut teori aset tetap, kalau dia loss masuknya ke income statement. Berarti kalau dia loss dari selisih kurs, loss selisih kursnya masuk income statement. Itu maksudnya ini. Ya, itu maksudnya teori yang di slide yang lagi Anda lihat. Kalau non moneter itu gain or loss aslinya selain gain or loss selisih kurs ya masuknya ke OCI, ya selisih kursnya ya masuk OCI. Tapi kalau gain or loss tadi itu masuk income statement untuk aset non moneter tadi, berarti selisih kursnya masuk income statement. Tantangannya di sini adalah ngingat-ngingat lagi. Equipment itu gain or loss-nya masuk mana ya? Tadi saya sudah bocorin, bukan bocorin sih, mereview kembali. Kalau investasi, investasi masuk mana gain or loss-nya? Hah? Income statement atau OCI? Jawabannya tergantung. Banyak soalnya investasi itu kalau Anda masih ingat, ada yang namanya held for collection, ada yang namanya trading, ada yang namanya available for sale. Saya ambil satu aja, trading. Trading itu maksudnya gini, saya beli saham, berapapun nilainya di pasar naik turun saya lepas, itu trading. Kalau investasinya bentuknya trading dan ada gain or loss per 31 Desember, itu saya masukkan ke income statement. Tapi kalau yang available for sale, saya masukkan ke OCI. Teorinya gampang sih untuk selisih kurs. Kalau aslinya masuk income statement, gain or loss-nya ya selisih kursnya masuk income statement. Kalau gain or loss-nya investasi itu masuk ke OCI, ya selisih kursnya masuk OCI. Masalahnya adalah kita ingat nggak sih? Aset-aset ini masuk OCI atau income statement gain or loss-nya?
Kan itu bukan materinya selisih kurs. Kalau saya mau jelasin lagi, itu kayak kita putar waktu ke AKM 1 lagi dong. Padahal asetnya ada banyak. Ya tantangannya berarti tolong diingat-ingat lagi dong. Ya, mungkin saya pakai di sini, saya nggak tahu. Nanti inventory atau equipment ya, nanti kita lihat. Inventory. Kalau inventory nilainya turun, NRV-nya, kan loss tuh. Loss-nya masuk mana? Income statement. Saya nggak tahu ingat atau nebak. Tapi betul masuk income statement. Berarti kalau terjadi selisih kurs atas inventory, masuknya mana selisih kursnya? Ya income statement. Nah ini mesin, berarti aset tetap ya. Perusahaan impor mesin atau equipment 1000 US dollar, waktu impor kursnya 13.000. Fair value-nya 950. Waktu itu current rate-nya 16.000. Kredit, berarti ada AP. AP-nya yang sekarang kita abaikan karena kan kita sudah ahli ya, sudah lewat tadi ya moneternya ya. Sekarang kita bahas yang non moneter. Ini ya. Sekarang kamu yang aku abaikan. Tadi inventory atau equipment yang kita abaikan. Equipment to AP ya 1000 kali kurs waktu itu. Harusnya no problem. Depresiasi ya 13 juta dibagi 10. Juga enggak masalah. Juga enggak masalah. Nah, sekarang coba lihat. Ya. Coba lihat ngitung gain or loss-nya dari mana. Berapa fair value-nya aset per 31 Desember? 950. 950 kali 16.000 itu 15.200. Kalau buat besarnya kayak gini ya. Equipment awalnya dibeli 13 juta. Ya, awalnya. Terus per 31 Desember ya, nilainya sudah jadi 15.200.000. Berarti Anda apakan 13 ke 15? Anda debit atau Anda kredit equipment? Ya debit. Kan bertambah berapa? Ini kan equipment 2.200.000 dari 1. Seandainya saya pakai kos, kan saya akan tulis equipment gini. Seandainya saya pakai kos ya, 13 juta. Terus di sini ada accumulated, berapa accumulated-nya tuh? 1.300.000. Ini berapa? 11.700. Ini apa namanya? 11.700. Oke. Masalahnya sekarang saya pakai fair value. Saya memilih pakai fair value. Kalau saya memilih pakai fair value, sebenarnya ada pendekatan lain sih. Tapi saya pakai pendekatan yang paling gampang, yaitu akumulasinya saya nolkan. Kalau akumulasinya dinolkan, ini saldo normalnya di mana? Saldo normal akumulasi di mana? Kredit, jangan lupa dong. Itu nolnya akumulasi di kredit. Berarti kalau ini mau nol, dia harus di itu ya, makanya dia debit karena ini dihapus. Jadi nol. Karena tadi kita mendebit equipment 2.200.000, nilainya sekarang sudah berapa? Ya enggak? 15.200. Berarti kalau nilai 15.200 akumulasi nol, ini berapa? Ini sama dengan apa? 15.200 ini apa? Ya enggak? Kalau ada selisih book value dengan fair value, itu namanya apa? Selisih book value fair value itu namanya apa? Gain or loss. Ini lebih besar fair value, berarti apa? Berapa gainnya? Tolong dihitung. Betul, 3,5 ya? Dari situlah dapat 3,5 yang ini. Dan itu foreign exchange gain. Kenapa masuk OCI? Karena tadi saya ngomong, kalau nilainya naik atau gain, aslinya si
equipment, itu maksudnya OCI itu. Unrealized holding gain on equipment. Atau ada namanya revaluation surplus. Itu maksudnya OCI. Berarti kalau selisih kursnya naik dan dia gain, ya maksudnya OCI itu. Begitu, saudara. Ada pertanyaan? Jadi jurnal 31 Desember selain depresiasi, itu saya jelaskan seperti yang di papan tulis. Tapi sebenarnya bisa dilihat kok dari mana dapatnya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum lebih jauh kita membahas. Itu ilustrasi 7. Kalau pakai cost. Kalau pakai cost. Kalau pakai cost. Ini kan saya milih pakai fair value ya. Kalau equipment saya pakai cost. Ya nggak usah pusing. Paling jumlahnya hanya yang ini kan. Yang bawah ini nggak ada. Pakai cost ini loh yang saya sajikan. Hanya jurnal penyesuaian ininya aja yang saya buat. Yang bawah nggak ada, ngapain? Kalau katanya tadi, kalau non moneter pakai cost, maka kurs yang dipakai adalah kurs historis. Coba cek. Ini kan terjadi, jadi lebih rumit karena kita memilih pakai fair value. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih ada fair value? Kan ribet. Kenapa akuntansi itu memberi pilihan pakai fair value? Terbukti lebih ribet loh. Kenapa? Kira-kira akuntansi ngasih pilihan pakai fair value? Ya, kadang orang senang harga yang lalu. Karena harga yang lalu itu lebih, istilahnya lebih reliable. Karena waktu saya beli 13 juta pasti ada buktinya kan? Ada apa notanya, ada resipnya. Tapi angka 15.200 itu kan nggak ada buktinya. Emang kalau hari ini saya jual pasti saya dapat segitu kan belum tentu. Itu kan hanya harga di pasar. Kalau ditawar kan lebih rendah nanti. Tapi kenapa tetap 15.200 itu diperbolehkan? Karena ada orang yang nggak suka harga masa lalu. Dia pengen lihat harga up to date. Itu berarti lebih relevan. Jadi tinggal memilih Anda orang yang relevan atau reliable. Itu aja ya. Anda orang up to date atau orang yang punya bukti. Itu aja sih. Oke, ilustrasi 8. Masih mesin produksi. Berarti masih non moneter. Ya. Fair value 730 seperti ini. Sepertinya ini loss. Ya, sepertinya ini loss. Masuk income statement. Kalau tadi gain kan masih mana? OCI. Ya. Pertanyaan saya sekarang, dari mana 1320? Dari mana 1320? Pakai pola pikir kayak ini. Awalnya 13, sekarang tinggal 11.680. Berarti Anda apakan 13? Dikurangi. Kurangi berapa? Ya 1320. Equipmentnya dikredit. Iya kan? Dari mana 20.000? Dari mana 20.000? Book value-nya berapa? Book value-nya berapa? Iki loh. Berapa fair value-nya? Pengganti 15.200 ini berapa? Ini kan? Kalau lebih besar book value daripada fair value berarti kita 11.700 bandingkan dengan 11.680. Oh loss 20.000. Saya nggak tulis lagi di papan karena pola pikirnya sama. Kalau Anda ingat penjelasan saya, itu hanya salah satu cara. Akumulasi depresiasi pasti nol Pak.
Itu hanya salah satu cara dan itu yang paling gampang dan itu yang saya pilih untuk dijelaskan ke Anda. Kita nggak bahas equipment sekarang, kita bahas selisih kurs. Ya, tapi kalau kita bahas equipment, saya akan kasih tahu cara lain yang lebih ribet. Gitu ya. Tapi itu hanya salah satu cara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk tujuan selisih kurs pakai cara ini aja ya. Akumulasinya dinolkan. Pak, saya pengen tahu kalau akumulasi nggak dinolkan. Buka KM1. Ya. Yang lain? Saudara-saudara, saya tadi udah jelaskan accounts payable. Kebetulan inventory equipment diabaikan. Sekarang saya jelaskan inventory dan equipment, accounts payable diabaikan. Berarti kalau saya gabung dua-duanya, Anda harusnya siap. Ya, kan sudah dua-duanya diberikan informasinya. Ya, bedanya ini. Ini masuk OCI, ini masuk income statement. Tadi saya berbusa-busa loh jelasinnya. Saya tetap menjawab ya. Ini loh, 1, 2. Kalau nggak jelas, lihat recordingnya nanti. Saya udah jelasin panjang tuh tadi ya. Nggak tahu, Anda buat konten. Ini kayaknya tadi buat konten lagi, makanya nggak perhatian. Ya. Yang lain. Kenapa? Iya. Hah? Kenapa gain masuk OCI, kenapa loss masuk income statement? Ya karena aturannya equipment kayak gitu. Kenapa aturan equipment kayak gitu? Itu penjelasan AKM 1. Kalau saya tega tadi saya nggak jelasin itu. Tapi saya tetap jelasin. Mengingatkan Anda lagi. Masih syukur loh equipment saya kasih dan saya jelasin. Bisa jadi soal besok saya kasih inventory. Saya kasih investasi. Berarti Anda bertugas untuk lihat lagi. Oh kalau investasi gain or loss-nya masuk mana ya? Jadi itu sudah nggak jadi isu sekarang loh. Isu kita adalah selisih kurs. Masuk mana itu sudah saya jelasin di sini tadi ya. Di yang ini. Ya, nggak apa-apa saya sudah jawab tadi. Tapi intinya Anda lihat juga akun-akun yang lain dong. Siapa tahu malah yang saya keluarin bukan equipment. Yang lain silakan. Mana lagi? Ya, hafalin gampangnya gitu aja deh. Hafalin gampangnya. Oh, kalau equipment gain masuk OCI. Kalau loss masuk income statement. Tapi kan bisa aja inventory, bisa aja investasi. Tolong baca lagi teori-teorinya inventory atau investasi. Nah, ini inventory nih. Ayo kita lihat. Halo, inventory kita lihat. Tadi sebenarnya sudah dijawab. Inventory itu kalau loss masuknya mana? Income statement. Mungkin nggak inventory gain? Enggak, karena kan namanya apa? Lower of cost or NRV. Jadi pasti akan loss kalau NRV-nya lebih rendah. Nggak mungkin NRV lebih tinggi kita akui. Oke, yang pertama jelas ya. 1000 dikali 15.500. Per 31 Desember, cost-nya kan 15.500. Cost-nya kan tetap ya. NRV-nya katanya di sini 950, berarti kalikan 15.000 dong. Lebih rendah ya. Karena lebih rendah berarti ada loss 1250. Kenapa masuk income statement? Karena gain or loss-nya inventory masuknya ke income statement. Itu jawabannya. Pak, ini teori inventory ya, bukan teori selisih kurs. Gimana kalau ini 15.650? Setelah dihitung selisih kursnya, ternyata ini 15.650. Oke, gain. Dibuat jurnal enggak? Enggak. Kenapa? Karena inventory itu hanya mencatat kalau nilainya lebih rendah. Kalau lebih tinggi dia enggak nyatat. Loh kok Bapak enggak jelasin tadi? Karena itu teori inventory, bukan teori selisih kurs. Gitu ya. Itulah gunanya kalau mau masuk AKM 2, AKM 1-nya harus
lulus. Karena asumsinya sudah paham semua informasi AKM 1. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang ini? Ada pendekatan lain juga saudara-saudara, ya. Ini jurnalnya selisih kurs ya. Kalau inventory itu bisa pakai loss to allowance, bisa pakai loss to inventory. Berarti yang saya kredit itu bisa langsung inventory juga, bukan allowance. Bahkan ada juga pendekatan ketiga kalau masih ingat, COGS to inventory. Tapi untuk selisih kurs pakai loss to allowance, bukan loss to inventory. Oke. Ini informasi pajak. Ya. Jadi ada kaitan dengan chapter awal yang chapter 19. Tapi sebelum masuk sini ada pertanyaan dulu enggak? Ini. Daripada yang atas kan? Nah, terus? Enggak ada jurnal yang bawah ya? Karena teori inventory mengatakan seandainya NRV lebih tinggi, enggak perlu di jurnal. NRV hanya diakui kalau dia lebih rendah. Berarti kalau selisih kursnya ternyata yang bawah ini lebih tinggi, sudah pasti nggak perlu ada gain or loss. Gini aja ingat-ingat, selisih kurs untuk inventory pasti hanya loss. Nggak ada selisih kurs inventory karena gain. Udah itu aja. Yang lain? Oke, saudara-saudara, ini PSAK yang diatur di chapter 19 apa 20 itu ya. Awal-awal kita belajar AKM 2 ya. Kembali ke sini. Saya beli secara kredit April 22 1000 kali 15.500. Lunasi April 23 1000 kali 15.800. Tapi per 31 Desember AP saya, ini AP ya. Siap-siap kalau saya buat AR. AR itu berarti kasusnya bukan impor tapi ekspor. Kan logika dibalik aja, AR-nya di debit gitu ya. Ini contohnya kebanyakan AP. Oke, lihat kasusnya. Ini kan jurnalnya akuntansi. Bagian mana yang Anda nggak paham? 15,5 yang April 2022 dapat dari mana? 1000 kali spot rate-nya 19 April. 500.000 yang Desember itu dari mana? Berapa nilai accounts payable per 31 Desember? 16 juta. Kan naik, berarti loss ya. Oke. Kalau yang ini, kan per 31 Desember nilainya 16 juta, berarti waktu dia dilunasi taruh di debit. Ini dapat dari 1000 kali selisih kurs. Berarti ada gain 200. Jelas semua ya? Sekarang pertanyaannya adalah, pajaknya gimana? Apakah di 31 Desember 22 itu ada loss sama kayak akuntansi, atau 23 ada gain sama kayak akuntansi, atau seperti apa? Nah, kita lihat sekarang. Yang atas itu dari jurnal yang ini. Ya. Terus yang 2023 ya, itu dari jurnal yang tahun 2023 ini. Kayak gitu cara bacanya ya. Jadi foreign exchange-nya 2022 ini punya akuntansi 500, itu dari sini nih. Kan ada loss 500 kan? Betul ya? Nah, saudara-saudara, pajak itu memberikan pilihan. Pilihan pertama adalah ikut akuntansi. Kalau pajak pilih pilihan pertama itu namanya kurs tanggal neraca atau kurs tanggal laporan keuangan. Berarti kalau itu yang dilakukan pajak, 2022 pajak ikut akuntansi ada loss 500. 2023 pajak ikut akuntansi ada gain 200. Ada koreksi enggak? Enggak ada. Ingat-ingat, kalau pajak pakai kurs laporan keuangan enggak ada koreksi. Wong dia ngikut akuntansi. Tapi ada metode kedua dari pajak, namanya ini nih. Kalau pertama namanya kurs tanggal laporan keuangan, metode kedua namanya kurs realisasi.
Berarti pajak itu nggak pernah melihat kurs per 31 Desember untuk pilihan kedua. Apa namanya tadi pilihan kedua? Kurs realisasi. Nama lainnya kurs tetap. Pajak itu hanya membandingkan kurs waktu pinjam pertama kali berapa? 14.100. Sama kurs waktu pelunasan berapa? 12.800. Oke, coba Anda analisis. Saya punya utang awal sekian, saya lunasi sekian. Berarti yang terjadi apa? Loss. Tahun berapa? 2023. Apa yang terjadi di 2022 untuk pajak? Nggak ada apa-apa. Oke. Kalau pakai kurs apa? Realisasi. Atau kurs tetap. Terima kasih. Sekarang kita lihat. Koreksinya kayak apa kalau pajak pakai kurs tetap atau realisasi? Saya sudah tulis di sini loh ya. 2022 tidak ada apapun di pajak. Betul? Akuntansi melaporkan apa? 2022. Loss. Ya enggak? Akuntansi 2022 laporkan loss kan? Oke, coba diingat-ingat lagi chapter 19. Kalau di akuntansi ada loss 500, di pajak 0, dicoret. Jadi loss itu kan mengurangi income akuntansi. Tapi di pajak loss-nya dihapus. Berarti apa akibatnya terhadap income-nya pajak? Income pajak lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar karena pengurangnya dihapus. Karena income pajak lebih besar, mereka happy. Karena mereka happy, positif. Ya enggak? Makanya ada koreksi positif 500. Selesai ya. Untuk tahun 2022, kalau pajak pakai kurs realisasi ada koreksi positif 500. Kalau ini kan dari mana? Ini ya. Akuntansi ada 200. Nah, pajak baru ngakuin 2023 loss 300. Berarti akuntansi gain 200, loss-nya 300. Ini ngitungnya nih, di papan dan di slide ada. Sekarang coba dianalisis pelan-pelan. Di akuntansi ada gain 200. Gain itu kan nambah income. Di pajak dihapus. Berarti koreksinya apa? Kalau gain yang sifatnya nambah itu dihapus di pajak, berarti laba pajak jadi lebih besar atau kecil? Ada gain di akuntansi. Di pajak dihapus. Lebih kecil. Berarti koreksinya apa? Negatif berapa? 200. Ya enggak? 200 penambah dihapus di sini. Berarti lebih kecil 200. Bukannya ngakuin 0, tapi malah pajak ngakuin loss 300 kan? Berarti yang 200 dihapus itu sudah negatif 200. Terus pengurangnya nambah lagi 300, ya enggak? Berarti koreksinya tambah negatif kan? Negatif 200 ditambah negatif 300, berapa totalnya? Jadi 500 itu asalnya dari sana. Awalnya gain 200 berubah jadi loss 300. Berarti negatif 500. Ini namanya beda apa saudara-saudara? Ini namanya beda apa? Waktu. Jadi 2022 memang ada positif 500, ini negatif 500. Ujung-ujungnya 0. Itu kan chapter 19 yang baru saja kita pelajari semester ini. Oke, ini nggak bicara jurnal ya. Nggak bicara jurnal tapi koreksi positif atau negatif. Oke, buka